Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada saat ini saya kembali menemani saudara-saudara sekalian untuk menikmati sajian rohani yang akan saya bawakan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami siap sedia untuk menikmati sajian rohani lewat firman-Mu pada saat ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini di hari yang kedua, saya akan membawakan sajian rohani yang berjudul Resah dan Gelisah karena keadaan dunia. Kita akan melihat bagaimana keadaan dunia lewat video-video yang akan kami tayangkan berikut ini. Dalam dunia ini saudara-saudara sekalian, kita melihat kekacauan di mana-mana, terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, bencana alam terjadi. Mari kita terus saksikan akan video-video singkat ini. Ini juga video yang viral di Manado, seorang siswa menikam gurunya hingga tewas. 28 orang tewas dan menyebabkan 1 juta orang mengungsi karena daerah tinggalnya yang terancam bencana. Tentu aja, badai ini juga menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, berdasarkan penelitian, topan tersebut berasal dari gelombang badai tropis yang terbentuk di Lautan Pasifik Barat pada 31 Juli 2019. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan bocah berusia 5 tahun di Sukabumi, 3 pelaku yang merupakan ibu dan 2 anak kandungnya ternyata sering melakukan hubungan badan saudara atau insest. Berdasarkan hasil penyelidikan, hubungan intim saudara itu sudah dilakukan selama 2 bulan. Dikutip dari Kompas.com, Polres Sukabumi menangkap 3 pelaku dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan NP. Ketiga pelaku ternyata adalah ibu dan saudara angkat korban. Ketiganya yakni SR alias Yoyo dan 2 anaknya RG dan R. 2 pelaku R dan RG tega memperkosa adik angkatnya sendiri. Bahkan ternyata ketiga tersangka yang masih saudara sering melakukan hubungan intim. Hubungan seksual tersebut terungkap saat polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan celana training dengan bercak sperma. Setelah ditelusuri, celana tersebut ternyata milik R. Selesai dilakukan pemeriksaan, R ternyata mengaku sempat berhubungan badan dengan ibu kandungnya SR sebelum memperkosa NP, adik angkatnya sendiri, pada Sabtu 21 September 2019 malam. Bahkan ketiga pelaku mengaku sering melakukan insest, bahkan pernah melakukan secara bersama-sama. Hubungan kedua remaja dan ibu kandungnya dipicu karena seringnya kedua remaja tersebut menonton video porno dari ponselnya. Mereka melakukan hubungan saat ayah pelaku sedang berada di luar rumah. R dan RG yang masih berstatus sebagai pelajar tersebut mengaku juga sering melakukan hubungan dengan adik angkatnya. Informasi tersebut diungkapkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi di Mapolsek Cibadak pada Selasa 24 September 2019. Dalam sejarah umat manusia, virus corona bukanlah satu-satunya virus mematikan yang pernah ada. Wabah apa saja ya yang pernah membuat gempar dunia? Wabah Justinian. Wabah ini menyerang Kekaisaran Bizantium pada tahun 541 Masehi dan masih berlanjut hingga 750 tahun kemudian. Pandemi ini diperkirakan telah menewaskan 30 hingga 50 juta jiwa yang mana merupakan setengah dari populasi dunia saat itu. Gejala yang paling jelas yang menandakan penyakit ini adalah nekrosis tangan. Wabah ini memberi efek besar pada sejarah Eropa, yaitu dengan tidak bersatunya lagi Kekaisaran Romawi. Black Death. Wabah ini menyebabkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang di Eropa dan Asia. Puncaknya di Eropa dari tahun 1347 hingga 1351. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Yersinia pestis, yaitu bakteri yang berasal dari kutu tikus. Gejala yang paling umum adalah munculnya bengkak di pangkal paha, leher, dan ketiak yang mengeluarkan nanah dan berdarah saat dibuka. Smallpox atau cacar. Cacar mewabah di Eropa pada abad ke-16 dengan tingkat kematian 30%. Istilah vaksin pertama kali ada gara-gara penyakit cacar. Vaksin cacar dibuat oleh Edward Jenner pada tahun 1798.
Vaksin ini juga menjadi pelopor dari imunisasi. Kolera. Kolera disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae dan menginfeksi usus kecil. Gejala umumnya adalah diare, muntah, dan kram otot. Wabah kolera terbesar terjadi di India pada tahun 1817 sampai 1824. Hingga kini kolera masih menyerang 1,3 hingga 4 juta orang per tahun. Biasanya kolera menjangkit negara-negara dengan sistem kesehatan dan sanitasi yang buruk. Flu Spanyol. Wabah ini juga dikenal sebagai pandemi influenza 1918. Wabah virus H1N1 ini menginfeksi sekitar 500 juta orang atau sepertiga dari populasi dunia dan menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia. Beberapa ilmuwan beranggapan tingkat kematian yang begitu tinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti malnutrisi, rumah sakit yang penuh dan sesak, dan kebersihan yang buruk. Flu Hong Kong. 50 tahun setelah flu Spanyol, virus influenza lainnya H3N2 muncul dan menyebabkan flu Hong Kong. Walau tidak semematikan flu Spanyol, namun H3N2 sangat menular. Di Hong Kong, 500.000 orang tertular dalam waktu 2 minggu pada tahun 1968. HIV AIDS. Kasus HIV AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video walaupun tidak sempurna kita saksikan, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dunia yang penuh dosa ini tidak ada tempat yang akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentunya merindukan satu tempat yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara yang tetap setia menunggunya walaupun dalam keadaan yang tidak menentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mau membacakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya mau bacakan untuk kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa janji Tuhan untuk datang menjemput saya dan saudara ketika kita setia kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kapan itu terjadi, saudara-saudara? Kapan itu terjadi di dalam kehidupan kita ini? Sementara kita sudah dipenuhi kegelisahan, sementara kita sudah dipenuhi keresahan di dalam dunia ini. Mari kita baca di dalam Wahyu 22 ayat. Wahyu 22 ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kapan itu terjadi? Tuhan mengatakan atau Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang segera. Yesus akan datang segera. Mari kita juga baca di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7 tentang bagaimana ketika Ia datang. Dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus akan datang segera dan semua mata akan melihat Dia. Jadi jangan percaya saudara-saudara ketika ada orang mengatakan bahwa Dia ada di sana. Ketika juga ada orang mengatakan bahwa Dia telah datang di kota ini. Jangan percaya. Karena kita juga akan melihat Dia ketika Yesus itu datang menjemput kita. Lalu saudara-saudara, kapan tanggal dan waktunya kita tidak tahu. Tapi yang sesungguhnya Dia akan datang segera. Wahyu 22 ayat 7. Saya mau bacakan lagi untuk kita. Wahyu 22
ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini. Ini merupakan obat untuk keresahan dan kegelisahan kita yang terjadi akibat keadaan di dalam dunia yang tidak menentu ini. Bahwa Yesus akan datang segera, ada kebahagiaan bagi orang yang mengikutinya. Kalau ada kebahagiaan, saya percaya bahwa resah dan gelisah akan menjauh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi kita telah mendengarkan janji tadi yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, bahwa kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan menempatkan kita di mana Dia berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Memang saudara-saudara, waktu dan tanggalnya kita tidak tahu. Tapi yang terpenting di sini, kita tahu bahwa Dia akan datang segera, dan kita percaya melalui iman kita bahwa Yesus akan datang segera. Oleh karena itu, yang kita bisa tahu bahwa Yesus sudah mau datang segera adalah lewat tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Dan mari kita lihat tanda-tanda berikut ini dalam bentuk video yang akan kami berikan kepada saudara-saudara. Saya berharap bahwa ada ayat-ayat yang ditulis di sana. Mungkin saudara-saudara bisa tulis dan bisa baca ketika video ini berakhir. Saudaraku, Yesus akan datang segera. Tanda-tanda yang kita lihat dalam video tadi sudah tergenapi semuanya. Sekarang kita tinggal menunggu kedatangan yang sesegera itu. Matius 24 ayat 33 dikatakan,
Dengan demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sesegera mungkin. Mari kita tinggalkan dosa-dosa yang masih melekat dalam kehidupan kita, dan mari kita persiapkan benar-benar akan kehidupan kita, agar dengan demikian ketika Yesus datang, kita boleh menyambut Dia di awan-awan, dan kita boleh diangkat masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Kiranya ini menjadi bagian saya dan saudara untuk terus setia, sehingga hari ketika Yesus datang, kita boleh diselamatkan, terus setia melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan ketika Yesus datang, saya dan saudara akan boleh menjadi ahli waris surga. Inilah yang menjadi pengharapan kita semua dalam nama Yesus.